Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Fikih 2 dan pembelajarannya akan mencoba menyampaikan materi mengenai permasalahan di dalam keluarga dan pendidikan anak. Nah, saya sebagai pemateri yang pertama akan mencoba menyampaikan materi mengenai pengertian keluarga dan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Nah, keluarga ini yaitu satuan kerabat yang mendasar, yang di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anak. Nah, di dalam sebuah keluarga pasti dibutuhkan atau pasti adanya struktur-struktur di dalam keluarga, yaitu yang pertama ada kepala rumah tangga atau yang disebut suami, dan yang kedua adalah ada ibu rumah tangga atau yang disebut istri, dan yang ketiga ada anak-anak sebagai anggota keluarga. Nah, dalam keluarga ini pasti masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Dapat kita lihat di sekitar kita masalah-masalah keluarga yang bisa menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis dan bahkan bisa menjadi keluarga yang bercerai-berai, yaitu bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan dalam keluarga. Yang pertama ada perbedaan pendapat. Nah, dalam perbedaan pendapat ini, contohnya seperti di dalam keluarga ini ada seorang anak yang menginginkan sesuatu kepada orang tuanya. Nah, anak ini berpendapat bahwa keinginannya adalah hal yang terpenting baginya. Tetapi orang tua berpendapat bahwa keinginan anaknya itu tidaklah lebih penting dari kepentingan keluarga yang lainnya. Nah, dari perbedaan pendapat ini akan menyebabkan keluarga tidak harmonis. Bahkan akan mengakibatkan kekerasan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anaknya. Nah, yang kedua ada masalah keuangan. Nah, dalam masalah keuangan ini sering kita lihat dalam pendapatan pendapatan yang dihasilkan oleh suami dan istri bisa berbeda-beda. Contoh seperti pendapatan sang suami lebih besar atau pendapatan istri lebih besar daripada suami. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan atau ketidakenakan atau apa ya yang disebutnya, pokoknya akan menjadi permasalahan dalam keluarga tersebut. Nah, dalam keuangan ini ada juga contohnya yang lain seperti ketidakterbukaan terhadap penyimpanan uang, dan ada masih banyak yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada kurangnya kepercayaan atau rasa hormat terhadap pasangan. Nah, dalam hal ini kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, terkadang kita masih banyak melihat terdapat ketidakhormatan seorang istri kepada suami. Nah, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam keluarga. Dan pada dasarnya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nah, hal ini maksudnya bahwa istri itu harus turut kepada suami sepenuhnya. Turut itu dalam hal apa? Dalam hal yang dimaksud dengan kebaikan. Jikalau turut di dalam hal yang tidak baik, istri juga bisa tidak turut kepada suami. Mungkin teman-teman masih bisa membaca makalah yang kami kirimkan di grup, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jamaluddin Malik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas peran orang tua dalam pendidikan anak. Anak akan sukses tergantung pada orang tuanya dan pada diri anaknya sendiri.
bayi yang baru lahir memang tidak mengerti apa-apa, tapi kita itu diberikan potensi dahsyat di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Pandangan penglihatan dan pikiran adalah potensi dasar yang apabila dikembangkan dengan tepat, kita mampu menjadi manusia yang benar-benar manusia. Disinilah peran orang tua berlaku. Mendidik keturunannya dengan sebaik-baik cara agar potensi fitrah yang telah Tuhan berikan tidak terbuang sia-sia. Yang pertama, menunjukkan perilaku positif. Contoh peranan keluarga dalam pendidikan. Itu salah satu, itu yang pertama. Anak-anak tidak melihat orang tuanya melalui kata-kata, melainkan perilaku. Memang dari saya sendiri sebagai anak, tibatan mendengarkan omongan, saya lebih suka langsung dengan contoh atau sikap, karena omongan itu menurut saya kurang pas buat kita. Tapi dengan omongan dan contoh itu lebih pas. Contoh, karena anak itu yang pertama selalu meniru dari yang dihasilkan oleh penglihatannya. Untuk yang kedua, mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa dicintai dan dihargai. Karena tanpa cinta hidup ini terasa hampa gitu, alone. Dan jika kita tidak mempunyai cinta, hidup ini terasa mati, terasa tidak punya perasaan, tidak punya keinginan, dan tidak tahu mau kemana. Maka sayangilah anak kita kalau kita punya anak. Yang ketiga, menjalankan fungsi pendidik. Jika kita punya anak, kita harus mendidiknya. Berilah dia didikan dari kecil sampai dewasa pun tetap harus dididik, meskipun anak itu sudah nikah, karena didikan orang tua itu lebih penting, apalagi lagi kecil. Sakolahkeun, kuliahkeun, pesantrenkeun, contohnya eta, agar anak itu tidak ngawur, tidak balangsak, dan mempunyai akhlak. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Agar terhindar dari pengaruh negatif, orang tua wajib menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam proses perkembangan anak. Jadi orang tua itu harus menyediakan lingkungan, tempat yang benar-benar nyaman buat anak, biar anak itu betah, tidak mau keluar dari zona nyaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Ade.